terus meminta kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, aku ini lemah ya Allah, aku ini nggak punya apa-apa ya Allah, aku ini hamba ya Allah, Engkau yang punya segala sesuatu itu Engkau ya Allah, yang punya kekuatan Engkau ya Allah, yang punya kekuasaan Engkau ya Allah. Di antara 14 yang mati syahid tadi itu, sahabat Nabi yang mati syahid, ada namanya Harithah. Masih muda, 18 tahun tadi itu yang saya sampaikan. Nabi ketika pulang dari perang Badar, itu ibunya sudah nunggu. Jadi Harithah ini anak satu-satunya, anak laki satu-satunya, tidak ada lagi ya, punya anak lagi ibunya Harithah ini. Ketemu sama ibunya Harithah, Nabi bilang, Bu, yang sabar Bu ya, Harithah mati syahid. Jadi ibunya tanya, di mana anakku Nabi? Yang sabar Bu ya, Harithah mati syahid. Tanya lagi ibunya, Aina ibni ya Rasulullah, anakku di mana Nabi? Tadi kan saya sudah bilang Bu, anak ibu mati syahid. Sabar Bu ya. Tanya lagi, Aina ibni ya Rasulullah, anakku di mana Nabi? Dijawab lagi, Bu, anak ibu sudah meninggal, mati syahid. Yang sabar Bu ya. Katanya ibunya, Aina ibni ya Rasulullah, anakku di mana Nabi? Oh, Nabi baru paham. Oh, maksudnya itu bukan itu. Nabi menyatakan, Bu, jangan salah paham. Surga itu bukan cuma satu tok. Surga itu ada tingkatan-tingkatan, dan anakmu Harithah ada di tingkatan Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Imannya seorang perempuan itu loh. Tanya anakku mana tuh, enggak tanya. Bu, mati orang ngurus. Ikut sama Nabi, enggak ngurus. Untuk jihad, untuk perjuangan, membantu agama Allah, oh monggo. Mati rapopo, malah bagus mati. Maka tanya, di mana anakku Nabi? Bukan ditanya tuh mati atau hidup, enggak. Di mana, maksudnya di akhirat sana di mana? Anakku di mana Nabi? Dijawab, di surga Firdaus yang paling tinggi. Iman yang luar biasa, yang mana membuat mereka itu bisa bergerak bersama. Karena apa? Iman. Makanya Nabi Muhammad awal setelah hijrah ke kota Madinah, setelah bangun masjid, itu apa yang dilakukan Nabi 5 bulan setelah hijrah? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dari suku yang berbeda, kota yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, semuanya berbeda, dipersaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan bersaudara, dengan menjadi satu, maka dengan bergerak bersama, maka manfaatnya akan lebih menyeluruh. Jelas ya? Jadi bergerak bersama ini penting untuk manfaat semua ya. Penting ini, dengan bergerak bersama seperti ini. Dan juga yang nomor 2 yang ingin saya sampaikan malam hari ini, kita ini melakukan orang-orang yang lemah, sedangkan pertolongan Allah itu akan turun kalau kita tuh memerhatikan orang-orang yang lemah di antara kita. Makanya dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidhu'afaikum. Kalian gak sadar, kalian itu diberi rezeki oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, itu gak ada lain kecuali karena orang yang lemah di antara kalian. Kalian tahu Nabi Muhammad itu orang miskin. Nabi itu orang miskin. Kumpulnya sama siapa? Orang miskin, orang lemah, fakir miskin. Yang mana mereka di Madinah disebut Ashabus Suffah. Tinggalnya di terasnya Masjid Nabawi. Gak punya apa-apa, miskin. Sehari gak makan, 2 hari gak makan gitu. Ashabus Suffah, kumpul sama mereka. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad kumpul sama mereka. Allah dalam surat Kahfi yang ente baca setiap malam Jumat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah memerintahkan, dan kamu bersabar kumpul sama mereka orang-orang yang fakir miskin, wahai Nabiku Muhammad. Allah yang melehkan teman Nabi Muhammad, teman bergaul Nabi Muhammad. Siapa mereka? Orang fakir miskin. Nabi diperintahkan untuk kumpul sama fakir miskin, memerhatikan fakir miskin.
Bahkan Nabi Muhammad ketika turun ayat itu, Nabi langsung ke Masjid Nabawi. Ternyata mereka ashabus sufa, orang-orang fakir miskin lagi kumpul di teras masjid. Nabi ikut duduk. Saat itu yang lagi ngisi tausiah itu Abdullah bin Rawahah namanya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi datang ikut duduk misalnya kayak gini. Di depan Nabi langsung duduk di belakang begitu. Kira-kira saya ngelanjutkan nggak? Nggak mungkin. Abdullah bin Rawahah langsung duduk. Terus Nabi bilang, lanjut. Kata Abdullah, enggak Nabi, kalau saya sudah ada di hadapan engkau, saya enggak pantas untuk menyampaikan tausiah. Antum yang pantas untuk menyampaikan tausiah. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan, Nabi Muhammad menyatakan begini, barusan aku dapat firman wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang mana memerintahkan aku kumpul bersama kalian, hidupku matiku bersama kalian. Hidupku matiku bersama siapa? Orang fakir miskin. Makanya di antara doanya Nabi, ini kalau kalian mau ngamalin doa ini ya silahkan, saya nggak ngelarang. Cuman saya belum berani doa ini. Nabi doanya begini, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masyakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kelak di akhirat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Saat ini ada nggak yang pengen doa ini? Angkat tangan. Hidup miskin, mati miskin, kalau kumpul di akhirat sama orang miskin nggak apa-apa. Oh, di akhirat di surga pasti kumpul orang miskin, karena orang miskin banyak yang masuk surga. Ada nggak yang pengen hidup miskin? Doa. Halo. Pengen kaya apa miskin? Drun. Kaya apa miskin? Potonganmu potongan kaya-kaya pengen. Doanya Nabi seperti itu sampai seperti itu doanya Nabi. Pengen jadi orang miskin, kumpul hidup dan mati sama orang miskin, diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan noleh aja nggak boleh sama Allah, apalagi meninggalkan mereka. Nabi itu dalam keadaan yatim, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Nabi begitu sendirian. Jadi Nabi itu termasuk orang-orang yang lemah. Makanya kita itu harus perhatian sama orang-orang yang lemah. Kalau kita mau diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tahu nggak? Nabi Muhammad itu saat diusir dari Taif, saat perang Badar, dan peristiwa-peristiwa yang lain, doanya Nabi itu apa sih? Doanya Nabi itu satu. Nabi terus meminta kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, aku ini lemah ya Allah. Aku ini nggak punya apa-apa ya Allah. Aku ini hamba ya Allah. Engkau yang punya segala sesuatu itu Engkau ya Allah. Yang punya kekuatan Engkau ya Allah. Yang punya kekuasaan Engkau ya Allah. Pokoknya menjatuhkan dirinya, menghancurkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Baru Allah turunkan malaikat saat perang Badar. Bahkan terus, ya Allah, saya ini Rasulmu ya Allah, ya Allah. Saya ini kecintaanmu loh ya Allah. Saya ini pemimpin dunia akhirat loh ya Allah. Saya ini pemimpinnya Nabi dan Rasul loh ya Allah. Masa engkau nggak bantu saya ya Allah? Duh, kowe kadang-kadang ndonga kowe nantang ngono kuwi. Ono potongan wong kaya ngono. Ya Allah, saya ini kurang apa tuh ya Allah? Sedekah wis. Salat ning masjid ya wis ya. Kajian ya wis, istiqomah. Ya tak, apa lagi? Nembung rono rene ya wis. Tapi kok ya saya ditolak rono rene ya Allah. Lah aku ki kurangnya apa tuh ya Allah? Ya Allah. Kadang-kadang begitu. Jadi doa itu kayak nantang sama Allah. Padahal doa itu caranya meminta kepada Allah, caranya apa? Dengan menghancurkan diri kita. Makanya Nabi menyatakan keadaan yang paling afdol antara hamba dengan Allah apa? Dalam keadaan apa? Sujud. Wa huwa sajid, dalam keadaan sujud. Kenapa? Sujud itu kamu mau tahu, wajah kamu, muka kamu yang kamu mau berhari itu mbok rawat, mbok kayak sabun, nek wedok-wedok skincare ya, di glowing kayak. Itu kamu taruh di tanah, di bawah kemaluan belakang kamu, di bawah pantat kamu. Bener apa enggak?
Saat seperti itu saat kamu paling afdal antara kamu kepada Allah. Keadaan yang paling afdal saat itu. Kenapa? Kamu betul-betul merendahkan diri kamu di hadapan Allah. Kowe kira dia apa-apa. Kowe mbek bokongmu lho sik kalah lho. Muka kamu sama pantat kamu tuh masih kalah begitu loh. Dibuat oleh Allah kamu tuh merasa kowe iki apa lho. Apa? Kowe iki apa, Dron? Apa? Apa? Kamu punya apa sih? Kamu ini nggak punya apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini dari tanah, kembali ke tanah, ya kan? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari apa? Air mani, sperma. Apa? Sperma ini apa gitu? Cairan menjijikkan. Terus kemudian kamu sudah dewasa. Yang keluar dari rambut kamu apa? Ketumbe, kutu, apa mana? Kecoa. Apa? Dari mata kamu apa yang keluar? Belek, lodok, apa mana? Air mata. Apa gitu? Yang hidung, dari hidung al-ubilu, ya. wal umbelu wal mimisan, ya kan? Apa gitu loh. Dari mulut muntah, iler, ya kan? Apalagi ludah, dahak, darah. Apa gitu loh. Yang kamu punya itu apa? Seko kulitmu, bolot, keringat, ya kan? Kemaluan depan kotor, kemaluan belakang kotor. Apa? Kowe iki ndek apa, Dron? Apa? Kamu tuh membanggakan dari kamu apa? Ibadah. Apa ibadahmu apa? Kowe turu wis dina pirang jam to? Berapa jam? 6, 8. Berapa? Dron, halo. Piro? Kalau kamu sehari tidur 8 jam. Umur kamu 60 tahun misalnya. Kamu selama seumur hidup, kalau kamu setiap hari tidur 8 jam, kamu berarti menghabiskan 20 tahun turu tok. 8 per 24 berapa? Sepertiga. Kalau kamu punya umur 60 tahun, berarti kamu turunnya berapa tahun? 20 tahun turu. Bener gak? 60 bagi 3 berapa? 20. Ente 20 tahun turu. Kok gue nek bioskop akbar kok? Di akhirat itu ada bioskop akbar. Bioskop akbar ngerti maksudnya tak? Jadi nanti diperlihatkan semua, ada videonya nanti. Videonya nanti lebih dari 4D. Wes mbok koyo apa nanti. Jadi kamu tuh mulai balik sampai mati itu diperlihatkan Allah perbuatan kamu. Lah kowe kok ndelok kok aku kok biyen kok turu. Kira-kira malu nggak kamu di hadapan Allah loh ini? Di hadapan Rasulullah loh ini? Di hadapan sahabat, di hadapan tabi'in, di hadapan para salaf, di hadapan para ulama, di hadapan seluruh manusia. Makhluk sing kafir, sing Islam, sing munafik kumpul tumplek blek. Delok kowe. Lho modele kaya ngene to iki. Potongane koyoke biyen ki saleh. Ternyata yo koyo ngene. Dibuka semua sama Allah nanti ente. Dibuka sama Allah. Semuanya dibuka sama Allah, diperlihatkan sama Allah. Mulut mau ngomong nggak bisa, yang ngomong tangan, kaki, yang ngomong semuanya mata, ngomong telinga yang ngomong, nggak bisa apa-apa itu. Jadi pertolongan Allah, malaikat saat perang Badar itu turun kapan? Saat Rasulullah berdoa merasa bahwa dirinya nggak punya apa-apa, umat Islam nggak punya apa-apa, kekuatan hanya dari Allah, kemenangan hanya dari Allah. Allah turunkan malaikat saat itu. Singkat cerita sebelum tanya jawab. Malaikat turun itu bingung. Loh, malaikat ini kan tidak ngerti cara bunuh orang. Loh, malaikat itu apa pernah bunuh orang? Tidak pernah. Nek menungso model koyo ente ngerti. Cara bunuh orang tahu. Loh, malaikat itu kan nggak punya dosa. Ya kan? Malaikat itu kan suci, makhluk suci. Laki-laki bukan, perempuan bukan, banci bukan. Malaikat itu ya malaikat. Kalau manusia kan ono laki-laki, ono wedok, ono sing ra jelas bawa wedok bawa lanang, ya. Tahu cara mendolimi manusia tahu, cara membunuh manusia tahu. Malaikat tidak tahu. Turun itu malaikat lulak-luluk ibaratnya. Ora ngerti, iki piye iki meh apa aku?
cara bunuhnya gimana? Allah sampai ngajarin langsung dalam Al-Quran. Fadribu fawqal a'naq. Bunuh di leher-lehernya, atas leher sebelah sini. Wadribu minhum kulla badan. Dan sendi-sendinya. Jadi dikatakan oleh para sahabat yang mengikut perang Badar, cara membedakan, memilah mayit sing mati sangit mau kuwi wong kafir, itu mana yang dibunuh malaikat sama mana yang dibunuh manusia, iku iso. Kenapa? Yang dibunuh malaikat itu rapi sih. Kenapa? Oh, malaikat yang orang ngerti caranya, dikajari sama Allah caranya di atas leher. Jadi di atas leher persis les ngono. Kayak ibaratnya kowe nek motong kertas, itu kan gini kan. Tapi kalau pakai mesin potong, kan rapi ya kan? Beda. Ibaratnya begitu. Malaikat itu mesin potong ini. Para sahabat itu ibaratnya sing grek. Jadi sahabat itu mungkin ono sing leher miring, ono sing awake dadi loro gitu. Tapi kalau malaikat pas, sendi-sendinya pas, ucule ku pas, kayak pakai mesin potong gitu. Pas semuanya. Turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya sahabat itu mau medang begini, tiba-tiba dasi ucul. Kepalanya sudah lepas begitu. Tapi tangannya sudah lepas. Kenapa? Pertolongan dari Allah karena kebersamaan mereka. Karena bersatunya mereka dari yang 300-an, jumlah yang sedikit, Allah nggak lihat jumlahnya kok. Allah lihat persatuannya. Allah lihat gerakan bersamanya itu loh. Allah lihat persatuannya itu loh, persaudaraannya itu loh. Allah lihat itu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Nah, maka bergerak bersama pasti akan menimbulkan yang namanya manfaat semuanya. Pasti itu. Kenapa? Karena kalau kamu bersatu, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berpecah belah, nggak bersatu, nggak bergerak bersama, di situ tidak mungkin, mustahil Allah menurunkan pertolongan. Tidak mungkin. Sampai kapanpun gue sampai kayak apa, tidak bakal Allah menurunkan pertolongan. Kenapa? Allah melihat dalam diri kalian masih terpecah belah. Maka mari kita bergerak bersama, manfaat semua. Saya kira itu. Mudah-mudahan motivasinya bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini ilmu yang kita dapat bermanfaat. Selamat, mabruk untuk teras dakwah yang ke-6 ya, yang ke-6. Mudah-mudahan kedepannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan yang lebih insyaallah. Ini ketuanya siapa ini? Mas Ilyas. Mas apa? Pak Ahid. Oh, kakaknya. Pak Ahid ya. Mudah-mudahan kedepannya bertambah sukses ya. Teras dakwah ya. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses. Diberikan oleh Allah seluruh jamaah yang ikut teras dakwah ini sering di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa diamalkan, ditularkan kepada keluarganya, anaknya, orang tuanya, dan juga membuahkan hasil bukan cuma kumpul di teras dakwah, juga kumpul di teras jannah insyaallah. Ya, bukan hanya di teras dakwah, juga di teras jannah insyaallah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Cukup doa. Gimana? Di tahun ini kan juga merencanakan untuk pembangunan pondok hafiz. Masya Allah. Sudah ada di sini. Ini akan kita tingkat 3 lantai. Jadi pembangunannya untuk tahap pertama, insya Allah kita butuh dana sekitar 390 juta. Insya Allah. Insya Allah. Ketutup insya Allah ya. 350 sidik. Allah sugih. Ya. Allah itu wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya. Tenang aja. 350 bagi Allah samin nih. Kecil. Jangan lihat 350 jutanya, lihat Allahnya. Jangan lihat jumlahnya. Lihat pemberinya. Ya, kalau ente lihatnya pemberinya, ya Pak Ahid ya. Lihat pemberinya. Kecil lah. Tolong atau 50 miliar. Ya. Miliar. Juta. Kalau 1 miliar kecil kok bagi Allah. Kecil. Lihat pemberinya. Jangan lihat jumlahnya.
Mungkin 50 juta kecil bagi Allah. Insya Allah. Bismillah. Itu anunya ya, apa? Rekeningnya. Nah, silahkan tuh. Yang mau transfer, mau langsung juga tadi bisa ya. Ya Bismillah, Insya Allah dibantu bareng-bareng. Bergerak bersama, manfaat semua Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan sukses ya rumah tahfidnya. Insya Allah bukan hanya rumah tahfid, tapi pabrik tahfid Insya Allah. Ya, Insya Allah pabrik tahfid. Jadi dari situ tuh keluar produk-produk para hafid dan hafidhah. Banyak sekali, ribuan dari sini Insya Allah. Yang penting pertama ditata niatnya. Sebelum melakukan sesuatu itu, wasahihin niyata qoblal amali, ditata niatnya. Jadi seluruh panitia dan jamaah teras dakwah menata niat. Satu niat yang baik bisa membuka 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dapat yang lebih dari Allah, tergantung niatnya. Saya kira itu sedekah yang banyak ya. Kalau sedekah jangan nanggung-nanggung. Sidik ya. Eman-eman, jangan eman-eman. Ente kalau nanti di surga Allah eman-eman, nanti ente baru kapok ya. Jadi di dunia ente nggak eman-eman, di akhirat ente Allah juga nggak eman-eman sama ente. Surgamu sing dhuwur kan. Bukan Firdaus. Tapi kalau ente di dunia eman-eman, Allah nggak eman-eman sama ente ya. Biar jangan kene ning pinggirane. Jadi jangan eman-eman sama harta. Bismillah, ente sedekah 300.000 jadi 900.000, bahkan lebih. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, kata Allah. Allah jamin ini dalam Al-Qur'an. Yang kalian infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Yakin sama Allah. Apa meneh kowe nikah, wis infak nikah, tambah sugih. Insyaallah. Tambah anak, sugih meneh. Ya, mudah-mudahan Allahumma amin. Saya kira itu cukup. Doa. Tadi itu udah doa. Doa lagi bahasa Arab. Nah, tadi bahasa Indonesia, ini bahasa Arab tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر العافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم رب زدنا علما ووسعنا في أرزاقنا وباركنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وأعزاء في عيونهم وجعلنا وجاء في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ويا مبدعا بالأمثال ولك الحمد ولك الشرف ولك المنة على كل حال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم مرضانا الصغار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة خيرتنا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا والمشايخنا حبايبنا جميع المسلمين مما طلب طلبنا مخصوصا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.